apa kabar? Senang sekali aku Evi bisa menyapa kalian kembali karena sudah lama nih kurang lebih 2 bulan mungkin ya aku off untuk bikin konten karena sedang persiapan untuk perkuliahan. Nah, aku mau ngucapin selamat nih untuk kalian yang sudah dinyatakan lulus beasiswa LPDP. Hore! Dan untuk kalian yang belum lulus, tetap semangat. Dan kalian yang belum mendapatkan LOE atau Letter of Acceptance, tetap semangat. Sedikit lagi kalian akan mencapai tujuan kalian, oke? Nah sekarang aku mau sharing tentang pengalaman aku mencari LOE di Universitas Indonesia sebagai pilihanku pertama saat mendaftar beasiswa LPDP. Oke, let's check it out. Pertama-tama aku mau ngingetin kalau kita sudah lulus beasiswa LPDP, bukan berarti kita juga otomatis lulus di kampusnya ya. Artinya kita benar-benar harus berjuang lagi nih untuk mendapatkan LOE-nya, begitu. Karena ini adalah dua hal yang berbeda ya. Ketika kita lulus LPDP artinya kita sudah mendapatkan beasiswanya. Nah, kita harus tes lagi untuk bisa diterima di kampusnya. Nah, aku mau sharing pengalaman aku ketika aku tes SIMAK UI di gelombang pertama di tahun 2023, yaitu tepatnya tanggal 12 Maret 2023. Waktu itu aku apply untuk S2 Sosiologi, seperti itu teman-teman. Dan aku juga mau sharing untuk harganya sendiri, waktu itu biayanya adalah 1,3 juta. Lumayan banget ya buat aku. Jadi menurut aku, sebelum kalian mau ikut seleksi masuk universitasnya, kalian pastikan kalian sudah persiapan yang matang. Karena sayang banget kalau kalian gagal, nanti uang 1,3 jutanya hangus dong begitu. Nah, untuk mendaftarnya pertama kali, kalian langsung cek di websitenya yaitu penerimaan.ac.ui.id. Kalian bisa lihat di sebelah kanan aku seperti ini halamannya. Dan kalian bisa baca-baca di situ untuk step-stepnya ya teman-teman. Dan di situ juga ada tertulis gelombang-gelombangnya di setiap tahun. Jadi setiap tahun UI bisa membuka beberapa kali seleksi SIMAK UI. Nah, jadi kalian boleh pilih di gelombang manakah yang kalian siap untuk melaksanakan tes. Tapi jangan lupa ya bahwa untuk mendapatkan LOE itu ada batas waktu yaitu 1,5 tahun. Jangan sampai kelewat ya. Nah, selanjutnya untuk tesnya sendiri itu dilakukan secara daring. Jadi, kalian harus mempersiapkan untuk peralatannya ya, seperti PC, laptop, dan juga untuk jaringan internetnya. Kemudian, ketika kalian sudah melakukan pendaftaran secara online, kalian akan mencetak kartu ujian. Dan di kartu ujian itu akan tertera waktu ujiannya. Kalau waktu aku, ujiannya dimulai jam 8 pagi, dan selesai di jam 12 siang. Jadi ada total 4 jam aku mengerjakan tes SIMAK UI. Begitu. Nah kemudian ketika kalian mau tes, yaitu aku waktu itu jam 7:30, itu kita akan dipandu untuk masuk ke halaman web SIMAK UI-nya. Kemudian nanti aku mendapatkan kode ujian. Dan kode ujiannya itu akan dituliskan di selembar kertas dan ditaruh di dada kita seperti itu. Dan kita harus terlihat di kamera dengan jelas seluruh muka kita dan juga nomor kode ujian itu. Karena akan ada pengawas ya yang mengawasi secara online. Nah ini foto aku waktu tes waktu itu ya. Jadi ada nomornya di dadanya seperti itu. Kemudian kalian juga harus berpenampilan yang rapi ya pastinya. Kemudian apakah saja yang diujikan? Ada 2 hal ya teman-teman, yaitu TPA dan bahasa Inggris. Tes potensi akademik dan bahasa Inggris. Buat kalian yang sudah melewati seleksi LPDP, TPA ini mirip-mirip dengan bakat skolastik. Sedangkan untuk bahasa Inggris ini mirip dengan TOEFL. Jadi setidaknya kalian ada sedikit gambaran bagaimana untuk tesnya nanti. Tapi menurut saya teman-teman harus tetap belajar, jangan anggap remeh, karena menurut saya soal-soal SIMAK UI itu juga nggak kalah susahnya daripada soal-soal dari LPDP. Nah, untuk tes TPA ini dibagi menjadi 3, yaitu verbal, numerik, dan juga logika.
Untuk TPA ini waktu totalnya adalah 120 menit. Untuk verbalnya ini ada 40 soal dikerjakan dalam waktu 30 menit. Teman-teman tahu lah ya, verbal ini kayak padanan kata, sinonim, antonim, dan pokoknya yang berkaitan dengan kata-kata ya, begitu. Kemudian numerik ini kuantitatif atau hitung-hitungan. Nah ini luas ya teman-teman ya, untuk soal numerik ini ada aljabar, kecepatan, aritmatika, deret, bunga, pecahan, statistik, logika gambar, diagram Venn, wah banyak sekali, bahkan pelajaran-pelajaran waktu sekolah itu juga bisa keluar begitu ya. Ini totalnya ada 30 soal dan dikerjakan dalam waktu 50 menit. Nah buat aku ini adalah sesi yang paling sulit, mungkin berhubung aku juga anak IPS ya, dan jarang untuk mengerjakan soal-soal matematika. Ini menurut aku yang paling sulit nih yang numerik ini. Kemudian ada logika atau silogisme ya. Jika A maka B, jika A adalah B, B adalah C, seperti itu ya. Jadi ini seperti penalaran begitu. Totalnya adalah 40 soal dan dikerjakan dalam waktu 40 menit. Dan kemudian untuk soal TPA ini nilainya adalah plus 4 kalau benar. Dan kalau salah adalah minus 1. Jadi saran dari saya kalau kalian benar-benar kayaknya nggak tahu jawabannya, prefer kalian nggak jawab begitu daripada kalian minus 1, seperti itu. Kemudian di setiap sesi, mulai dari verbal, numerik, dan logika ini kan ada waktunya masing-masing. Jadi ketika kalian sudah melewati soal-soal verbal dan kalian sudah masuk ke soal numerik misalnya, kalian nggak bisa lagi tuh ngecek ke soal verbal. Jadi setiap kalian mengerjakan, kalian perhatikan waktu yang di atas ya, yang waktunya berjalan begitu. Jadi kalau waktunya kira-kira tinggal sedikit, kalian langsung uber gitu ya. Jadi kalian jangan terfokus di satu soal, jadi kalau soal itu susah, kalian terus mengerjakan soal itu, padahal mungkin saja di depan itu banyak soal-soal yang mudah. Jadi kalau kira-kira 1 menit lewat tidak menemukan jawaban, kalian bisa skip ke soal selanjutnya, begitu ya. Kemudian, setelah 120 menit ini mengerjakan tes TPA, akan diberikan waktu istirahat 30 menit. Nah, di sini kalian boleh deh ke toilet, atau kalian mau ngemil dulu, atau mau baca-baca dulu untuk persiapan tes bahasa Inggris, boleh ya. Jadi, 90 soal ini 40 soal terdiri dari soal-soal grammar, structure, seperti itu ya teman-teman. Kalian bisa fill the blanks atau pilih kata-kata yang salah, seperti itu. Kemudian 50 soal lagi adalah soal reading, begitu. Jadi soal cerita. Jadi perbedaannya dengan TOEFL adalah tidak ada listeningnya dan tidak ada nilai minus. Jadi untuk bahasa Inggris ini saran aku lebih baik kalian mengisi semuanya, begitu ya. Nah, aku akan bagikan sedikit tips dari aku sesuai yang udah aku lakuin ya. Pertama untuk tips belajarnya nih. Untuk belajar tes TPA, aku menggunakan buku soal-soal TPA Bappenas. Nah, ini juga yang aku pakai ya waktu aku persiapan untuk bakat skolastik, seperti itu. Nah, untuk SIMAK UI, aku nambah lagi nih beli buku yaitu soal-soal SIMAK UI. Nah, itu banyak dijual di toko online juga ya. Atau teman-teman juga bisa kerjakan soal-soal SIMAK UI yang ada di online. Jadi banyak banget sumber yang bisa memberikan contoh soal pada kita. Nah, tinggal kitanya nih, tergantung kitanya apakah mau konsisten untuk latihan soal setiap hari atau minimal 2 hari sekali. Yang penting kalian rutin seperti itu ya. Kemudian untuk soal-soal verbal yaitu terkait kosakata ya. Saran saya adalah perbanyak perbendaharaan kata. Nah, kalian bisa nyicil tuh misalnya ketika kalian sudah dinyatakan lulus beasiswa LPDP dan kemudian nanti SIMAK UI-nya masih sebulan 2 bulan lagi, kalian bisa nyicil nih misalkan sehari 10 kata untuk menghafalkan sinonim antonim, atau banyak juga di YouTube yang menyajikan contoh-contoh sinonim dan antonim begitu ya. Jadi kalian lebih sering begitu untuk mendengarkan kata-kata yang biasanya keluar di soal verbal itu yang tidak yang jarang kita dengar. Kemudian untuk soal logika atau silogisme, kalian juga banyak mengerjakan soal supaya kalian bisa untuk belajar menalar dari soal tersebut.
Karena aku sendiri untuk mengerjakan soal logika, aku itu tidak memakai rumus ya, tapi hanya menalar sendiri gitu. Karena sering mengerjakan contoh soal logika ini. Nah, untuk membantu mengerjakan soal logika, ini kan ada contoh soal cerita nih. Misalkan di sebuah rumah ada 5 orang anak. Si A tidak mau tidur di sebelah kamar B, si B tidak mau, yang seperti itu ya teman-teman contohnya. Ini kalian bisa mengerjakan dengan menggunakan kertas coretan ya. Jadi kalian bisa gambar-gambar sendiri sehingga lebih memudahkan kalian untuk berimajinasi dan mendapatkan jawabannya seperti itu. Kemudian untuk tips di hari H sendiri, pastikan kalian sudah sarapan ya teman-teman, karena untuk waktu 4 jam ini kan kalau kalian nggak sarapan pasti nanti kalian lapar dan pasti nggak konsen juga untuk mengerjakannya. Kemudian untuk perlengkapannya juga kalian sudah pastikan sesuai dengan persyaratan yang ada. Kemudian internetnya, jaringannya kalian juga pastikan aman untuk waktu 4 jam. Dan kalian juga seperti bakat skolastik ya, kalian harus menentukan kira-kira kalian mau mengerjakan di mana, mengerjakan di tempat yang pastinya bebas dari gangguan orang lain. Kalian juga bisa mengerjakan dengan tenang dan nyaman. Kemudian jangan pernah berusaha curang ya, entah itu kalian coba bawa contekan atau kalian lihat-lihat HP, karena kan kalian diawasi gitu secara online. Dan ketika panitia mendapati kalian ini seperti melakukan kecurangan, kalian itu ujiannya dapat dibatalkan. Sayang banget ya teman-teman. Nah, jadi mending kalian udah kerjakan jujur aja. Kalau misalkan kalian mentok nih di satu pertanyaan, ya kalian udah skip saja, begitu. Lalu untuk tips mengerjakan bahasa Inggris, yang pastinya sama ya, kalian juga harus latihan dan latihan. Nah, untuk reading sendiri, kalian itu cari saja highlight di setiap paragrafnya. Jadi tidak perlu membaca semua paragraf. Dan kemudian bisa juga kalian baca dulu soalnya begitu. Jadi lebih mempersingkat waktu karena kadang-kadang paragrafnya juga itu sangat banyak ya, dan kata-katanya ini juga kata-kata yang ilmiah begitu. Jadi paragrafnya itu bisa menceritakan tentang apa ya? Tentang biologi, tentang perekonomian, tentang negara. Jadi bukan kata-kata yang biasa kita dengar tiap hari. Jadi ada baiknya juga teman-teman ini suka baca teks dalam bahasa Inggris. Bisa dengan membaca berita dalam bahasa Inggris, terus juga membaca cerita bahasa Inggris, atau kalian memang sering untuk mengerjakan soal-soal reading. Seperti itu ya. Nah, selain tips belajar yang udah aku kasih tahu, kalian bisa juga untuk mengikuti kursus-kursus online. Nah, buat kalian yang memang punya waktu untuk mengikuti kursus online, banyak tuh untuk kursus online untuk khusus SIMAK UI. Nah, seperti itu kalau kalian kira-kira ada waktunya dan supaya lebih serius ya, silahkan kalian bergabung. Untuk belajar sendiri juga nggak masalah ya, karena aku juga termasuk orang yang belajar sendiri, jadi tidak mengikuti kursus. Dan kemudian apabila nih ternyata kalian tidak lulus tes SIMAK UI, kalian masih berkesempatan untuk tes ulang nanti di gelombang berikutnya begitu. Atau kalian bisa juga tes di perguruan tinggi pilihan kalian yang kedua atau ketiga, begitu ya. Jadi masih banyak chance dan juga waktu. Tapi ya mudah-mudahan teman-teman semua langsung lolos ya di tes yang pertama. Oke, mungkin itu aja sharing-sharing dari aku ketika aku mengikuti SIMAK UI di tahun 2023. Semoga bisa menjadi referensi dan menjadi menambah semangat teman-teman semua ya. Oke, sukses selalu. Jangan lupa untuk selalu berdoa, selalu termotivasi dan bentuk support system untuk hidup kalian ya. Dan kalau kalian masih ada pertanyaan-pertanyaan atau mau konsul seputar beasiswa LPDP, kalian boleh kunjungi IG aku di @evi_lonita. Nah, silakan kalian DM, kalian tanyakan apa yang mau kalian tanyakan. Misalnya kalian mau konsul tentang esai, atau mau tanya-tanya tentang contoh soal bakat skolastik, atau sebagainya deh. Yang penting seputar beasiswa LPDP, selagi aku tahu akan aku sharing ke kalian. Oke, for the last, I wanna say thank you untuk semua subscribers, untuk semua yang sudah nonton, dan untuk semua yang sudah konsul ke aku via DM ataupun YouTube.
Semoga apa yang aku sharingkan ini bermanfaat untuk kalian. Dan juga kalau kalian merasa konten aku ini bermanfaat dan ingin menunggu konten-konten aku selanjutnya, jangan lupa untuk terus like, comment, and subscribe. Thank you ya. Dadah.